Shalom, sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi dalam minggu ketiga bulan Agustus tahun 2022. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022, yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-20. Warna liturgi pada hari ini adalah hijau, dan kuntum pada hari ini mengambil tema Orang Muda Kaya Ingin Masuk Surga. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab Yehezkiel 24 ayat 15 sampai dengan 24. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Ulangan 32 ayat 18 sampai dengan 21. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 5 ayat 3, dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27 dan Injil Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 27. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021 dan tanggal 15 Agustus tahun 2016. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum saya lanjutkan renungan kita pagi hari ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22, cukup populer di kalangan umat, yaitu tentang orang muda kaya yang ingin memperoleh hidup kekal dan datang bertanya kepada Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus menganjurkan untuk melakukan perbuatan baik kepada sesama sebagai jalan utama menuju kepada kesempurnaan hidup dan memperoleh harta di surga. Yesus Kristus menguji orang muda yang kaya itu pada titik terlemah dalam dirinya, yaitu kekayaannya. Orang muda itu tidak bersedia untuk mengutamakan Yesus Kristus lebih daripada hartanya. Penginjil Matius menganggap bahwa ada bahaya yang terkandung dalam kekayaan. Yesus mengundang orang muda kaya itu untuk hidup seturut para muridnya yang meninggalkan segala miliknya dan pergi ke berbagai tempat untuk mewartakan kedatangan kerajaan Allah. Namun faktanya ia menolak. Orang muda itu tidak mampu menerima ajakan Yesus Kristus karena ia baru mampu sampai tahap menaati hukum. Terkadang kekayaan menjadi bahaya spiritual yang menghalangi relasi manusia dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Walau Yesus Kristus telah memberi suatu penghiburan kepada orang muda itu, yakni ia akan beroleh harta di surga. Pertemuan dengan seorang kaya yang dengan seksama menaati hukum tetapi tidak mau menerima ajaran Injil, memberikan kesempatan kepada Yesus Kristus untuk mengingatkan para muridnya betapa sulitnya bagi seorang kaya untuk memasuki kerajaan surga. Keselamatan tidak melulu pada kemampuan berbuat baik,
melainkan juga pada bagaimana seseorang mentaatkan diri pada anugerah Allah Tritunggal Maha Kudus yang melimpah kepadanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, orang tua penulis juga pernah mengajarkan bahwa hidup dan kehidupan ini bukan untuk dinikmati sendirian. Kita perlu menikmatinya bersama orang lain. Untuk itu, maka perlu memberi waktu, materi, tenaga, dan lain-lain untuk orang lain. Terutama kepada orang-orang lemah, kecil, miskin, menderita, terpinggirkan, dan berkebutuhan khusus, sebagaimana yang dinyatakan dalam arah dasar dan rencana strategi Keuskupan Agung Jakarta periode 2016 dan sampai dengan 2020 yang lalu. Surat Gembala Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta pada bulan Februari tahun 2010 pada masa Prapaskah juga menyatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, sebagaimana tercantum dalam Injil Matius 25 ayat 40. Kasih akan Allah dan kasih akan sesama menjadi satu. Dalam diri mereka yang hina, kita menemukan Yesus sendiri. DC 15. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus melalui bacaan Injil tersebut mengajak kita untuk berbagi kepada orang lain dan mengasihi sesama tanpa memandang asal-usul dan status seperti mengasihi diri sendiri. Siapapun yang mencintai hartanya lebih daripada mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus, maka tidak akan layak padanya. Perikop Injil pada hari ini mengingatkan kita bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak menginginkan kita terikat pada harta duniawi. Ini tidak berarti orang kaya pasti berdosa. Tetapi orang kaya kadang-kadang terjebak pada sikap lebih mengutamakan kekayaannya daripada Allah Tritunggal Maha Kudus. Padahal seharusnya dia ditempatkan di tempat yang utama lebih dari segala hal yang kita cintai. Orang kaya yang hatinya tidak terikat pada uangnya jauh lebih baik daripada orang miskin yang terikat pada hartanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam Injil Matius 6 ayat 20 sampai dengan 21 mengatakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Materi seharusnya menjadi fasilitas agar kita semakin dekat kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, datanglah kepada Yesus Kristus dan bertanyalah dalam doa dan permenungan pribadi kita tentang apa yang menjadi kebahagiaan diri kita yang sejati. Dan bila sudah tahu, maka berjuanglah sepanjang hidup untuk berjalan mewujudkannya. Tetapi janganlah terbuai dengan godaan dunia akan materi yang seringkali malah menjauhkan kita darinya. Semoga di sepanjang hari ini kita bisa semakin mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri sebagaimana tercantum dalam Injil Matius 19 ayat 19 dan Injil Matius 22 ayat 39 agar kita pantas menjadi anak-anak Allah Bapa yang sesungguhnya dan memperoleh hidup kekal. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.